semua, assalamualaikum. Kembali lagi di konten sederhanaku ini. Apa kabar nih kalian? Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini itu aku seneng banget karena dapat orderan snack box sebanyak 30 kotak. Dan ini itu pertama kalinya aku dapat pesanan snack box loh. Dan isiannya itu nanti aku kasih donat sama risol ayam ya isinya. Dan satu kotaknya itu seharga 5.000. Dan ini pun aku kasih dua jenis jajanan, soalnya si pembelinya minta dua jajanan saja. Aku awali kegiatanku malam ini dengan bikin bumbu-bumbunya terlebih dahulu. Ini sekitar jam 8 malam kalau nggak salah. Pokok setelah aku nidurin si anak-anak, baru aku memulai kegiatanku bikin pesanan ini. Kalau nggak gitu anak-anak nanti bakal mengganggu ya teman-teman. Pokok dia ikut aja ke dapur gitu. Nah, ini aku bikin bumbu untuk isian risolnya, yaitu untuk ayamnya ya teman-teman. Bumbunya bumbu lengkap, kalian bisa melihat sendiri di videoku yang awal tadi untuk bumbu-bumbunya. Dan ini aku juga kasih micin, terus aku kasih masako, sama ada gula merahnya juga biar pokok rasanya lebih mantap ya teman-teman. Tidak lupa juga aku tumis terlebih dahulu, soalnya tadi cabai dan bawang merah bawang putihnya itu mentahan, tidak aku rebus terlebih dahulu. Tujuannya ditumis ini biar enggak langu ya teman-teman. Nah, ini sudah aku cemplungin saja si ayamnya, terus aku tidak lupa kasih santan agar rasanya itu lebih gurih. Dan ini semua bumbu-bumbunya sudah aku masukkan, aku tinggal menunggu airnya sampai menyusut. Sambil menunggu airnya tadi menyusut, ini ke depan aku sebenarnya mau melipat kotak jajannya. Ternyata sudah dilipat saja sama bapakku. Alhamdulillah sekali teman-teman, satu pekerjaanku sudah ada yang membantu. Jadi aku tinggal fokus saja bikin jajannya saja. Nah, ini airnya sudah menyusut, aku angkat dan aku diamkan atau aku dinginkan terlebih dahulu sebelum aku jadikan isian risolnya. Lalu selanjutnya aku mau bikin apa ini teman-teman, coba tebak. Ya benar banget ya teman-teman, aku lagi mau bikin donat. Nah, yang aku gunakan 2 butir telur, tidak lupa juga aku kasih vernipan atau pengembang atau ragi lah ya istilahnya. Dan tidak lupa juga aku kasih gula. Bumbu-bumbunya cukup sederhana ya teman-teman, tapi yang terpenting di sini itu teknik pengolengannya. Nah, aku menggunakan manual ya teman-teman, tidak menggunakan mixer, jadi rasanya itu wow nikmat sekali teman-teman, pegelnya di tangan itu. Aku menggunakan 1 kilo tepung terigu, dan aku tidak menggunakan tepung terigu merek Cakra ya teman-teman, tapi aku di sini menggunakan tepung terigu yang serbaguna ya. Nah, menurutku ini sama saja ya teman-teman, tapi sebenarnya sih lebih mengembangkan di tepung Cakra. Kalau aku sih lebih suka serbaguna saja. Kalau merek Cakra itu mengembangnya terlalu cepat teman-teman, apalagi yang kerjaanku lelet sekali saat merondingnya itu. Aku lebih suka pakai yang serbaguna saja. Kalau yang serbaguna ini dengan teknik mengulenannya benar, nanti bakalan mengembangnya juga bagus ya teman-teman. Sambil menunggu adonan donatnya tadi mengembang, ini aku sambil-sambil bikin adonan untuk kulit risol. Nah, untuk bahan-bahannya seperti biasanya, yaitu tepung terigu, tepung tapioka, telur, dan juga garam biar rasanya itu lebih gurih. Untuk tepung tapiokanya ini aku cuma menggunakan 2 atau 3 sendok makan saja. Nah, tujuan tepung tapioka ini untuk merekatkan ya, atau istilahnya agar kulit risolnya itu tidak mudah sobek. Dan tidak lupa juga aku kasih minyak goreng. Untuk minyak gorengnya itu dikira-kira saja ya teman-teman, pokok tidak banyak. Intinya agar digoreng tidak lengket saja di wajan atau di teflon. Oke, selanjutnya ini aku saring terlebih dahulu adonan kulit risolnya agar yang bergindil-bergindil itu hilang dari muka bumi ini. Dan nanti agar kulit risolnya itu lebih mulus kalau dicetak seperti pipi-pipi kalian.
Untuk tekstur adonan kulit risolnya seperti ini ya teman-teman, tidak lencer dan tidak kental, pokoknya pas sedengan gitu. Nah lanjut saja kita kembali ke donat dan donat lagi, dan ini pun sudah mengembang ya teman-teman. Jadi aku ngulainya itu tidak kalis elastis seperti orang-orang, yang terpenting tidak lengket atau bisa mengembang lah ya teman-teman. Ini nanti juga hasilnya bakal bagus. Kalau pakai mesin itu sebentar saja bisa kalis elastis ya teman-teman, tapi apalah dayaku, aku tidak mempunyai mesin. Nah aku menggunakan atau mengandalkan tanganku ini sebagai mesinnya. Nah jadi alasanku tidak sampai elastis seperti itu ya teman-teman, agar aku bisa menghemat waktu, agar aku bisa mengerjakan pekerjaannya selanjutnya. Nah ini tidak lupa juga aku timbang-timbang sekalian. Untuk beratnya aku sekitar 30 gram. Oke, selanjutnya setelah aku rounding dan aku diamkan kurang lebih 1 jaman, ini sudah mengembang. Lalu aku lubangin donatnya itu dengan memakai alat yang seadanya ya teman-teman. Dan alatnya itu tidak lupa juga aku lumuri dengan minyak agar enggak lengket adonannya dan mudah dilepaskan dari cetakannya. Nah teman-teman, jadi seperti inilah cara aku bikin donat, yaitu setelah aku proofing baru aku lubangin. Dan setelah aku lubangin ini nanti aku bakal proofing lagi sebentar, nanti lubangnya nggak bakalan tertutup sama sekali ya teman-teman, dan menjadi lubang yang sempurna. Nah ada juga sih yang teman-teman sebelum di proofing dilubangin sekalian. Nah itu menurut aku bisa menutup lubangnya teman-teman, dan donatnya itu tidak jadi donat ada lubangnya yang sempurna. Oke lanjut, aku goreng-goreng saja donatnya. Di proses penggorengan ini donat bisa mengembang lagi ya teman-teman, jadi harus menggunakan api kecil. Di sini aku masaknya nggak pakai kompor gas ya teman-teman, tapi lebih tepatnya pakai tungku, jadi sulit sekali untuk mengatur besar kecilnya api. Jadi harus hati-hati ya teman-teman, nanti kalau kebesaran takut kegosongan dan nggak bisa mengembang si donatnya. Oke lanjut, ini aku bikin kulit risolnya, dan ini hal yang paling tersulit bagiku ya teman-teman, dan ini juga baru pertama kalinya aku bikin kulit risol ini. Kalau di kompor gas sih penak ya teman-teman, kalau di kompor gas dan ada teflonnya itu pasti cepat sekali. Berhubung di sini nggak ada kompor gas dan yang ada itu tungku ya, aku pakai alat yang seadanya saja ya teman-teman. Nanti kalau ditungku pakai teflon takut teflonnya gosong, jadi aku pakai wajan ini alternatifnya. Yang terpenting kulit risolnya itu bisa tipis dan tidak sobek. Jadi seperti itu tadi penampakan kulit risol yang aku cetak dengan menggunakan wajan, walaupun tidak bisa bulat sempurna, yang terpenting masih bisa aku lipat-lipat. Dan ini lanjut aku celupkan di adonan sisa dari kulit risolnya tadi. Terus setelah itu aku baluri dengan tepung panir. Untuk tepung panirnya terlebih dahulu aku blender ya teman-teman. Kalau tidak di blender sebenarnya juga nggak apa-apa sih teman-teman. Kalau kalian suka yang mana, di blender atau tidak, bisa komen di bawah ya teman-teman. Oh ya teman-teman, tolong beri aku masukkan dong cara bikin risolku sudah benar apa belum. Kalian bisa komen juga ya. Oke lanjut, ini aku mau goreng-goreng saja risolnya di wajan andalanku. Kenapa kok wajan andalan? Ya karena ini tadi yang aku pakai untuk menggoreng donat, dan aku pakai juga untuk bikin kulit risolnya. Bukannya aku nggak punya wajan lain ya teman-teman, tapi ini tuh wajan yang khusus untuk penggorengan, dan ini enggak lengket sama sekali ya. Kalau wajan yang lainnya itu lengket. Nah alhamdulillah sekali ya teman-teman, setelah aku begadang dari malam sampai pagi, akhirnya ini mulai packing, lebih tepatnya ini mulai bungkus-bungkus donatnya. Maaf sekali untuk video kasih coklatnya ini nggak ke record ya teman-teman, soalnya aku buru-buru sekali sampai aku lupa ngevideoinya. Untuk pesanan snack boxnya ini nanti diambil sekitar jam 6 pagi teman-teman, makanya ini aku kebut sekali, takut nggak tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu kan ya nggak enak sama yang mesen ya teman-teman, kan lebih baik kita yang menunggu daripada dia yang menunggu lah ya. Kalau kita yang menunggu kan kita sambil nyantai-nyantai nunggu dia ambil jajannya gitu, sudah tenang lah ya. Setelah selesai perbungkusannya, ini aku lanjut masukkan di kotak jajannya seperti ini ya teman-teman, dan ini tuh sekitar jam setengah 6, jadi aku langsung kebut saja. Dan alhamdulillahnya itu anakku juga belum bangun ya teman-teman, jadi aku lebih sat-set buat-buat gitu saat mengerjakan step yang terakhir ini. Nah oke, ini sudah selesai snack boxnya, lalu aku masukkan di plastik yang besar agar memudahkan pembeli saat membawanya.
Oke teman-teman, sekian dulu ya video aku. Terima kasih banyak yang sudah mengikutinya dari awal sampai akhir. Semoga bisa menghibur kalian dan mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.